Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galis Santika Dwi Kawardana. Saya dari kelas 12 IPS 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah yang saya ambil yaitu Jenderal Sudirman. Struktur teks cerita sejarah yaitu 1. Pengenalan, 2. Pengungkapan peristiwa, 3. Konflik, 4. Puncak konflik, 5. Penyelesaian, dan 6. Reorientasi. Langsung aja ke pengenalan. Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama. Ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Saat di sekolah menengah, Jenderal Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi, dihormati oleh masyarakat karena ketaatan pada Islam. Setelah berhenti kuliah, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Pengungkapan peristiwa. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Jenderal Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau bisa disebut PETA yang disponsori Jepang. Menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Setelah menjabat, Jenderal Sudirman bersama rekannya bersama-sama melakukan pemberontakan. Namun, kemudian Jenderal Sudirman diasingkan ke Bogor. Selanjutnya, menuju konflik. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan. Kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukan setelah mendirikan Divisi Lokal Badan Keamanan Rakyat. Selanjutnya ke puncak konflik. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi V pada 20 Oktober oleh Panglima Sementara Arif Somaharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Arif yang telah aktif di militer sebelum Jenderal Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Selanjutnya penyelesaian. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Jenderal Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Ketika Belanda mulai menarik diri, Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Kemudian, ia terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Ia dilarang oleh Presiden Soekarno karena penyakit TBC yang dihadapinya kambuh. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Jenderal Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Selanjutnya ke reorientasi. Kematian Jenderal Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dari ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan proses pemakaman Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung pada teks cerita sejarah tersebut, yaitu ada nilai agama, nilai budaya,
nilai sosial, dan nilai moral. Nilai agama pada teks cerita sejarah tersebut yaitu pada kutipan, Jenderal Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Lalu nilai budaya pada teks sejarah tersebut saya tidak menemukan kutipan-kutipannya, jadi mohon maaf. Lalu ada nilai sosial pada teks cerita sejarah tersebut yaitu pada kutipan, tanggal 17 Agustus Jenderal Sudirman melarikan diri ke pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Lalu ada nilai moral pada teks cerita sejarah tersebut yaitu pada kutipan, kematian Jenderal Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dari ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Jenderal Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan yaitu promina atau kata ganti. Promina merupakan kata yang dipakai untuk mengganti benda atau seseorang atau sesuatu secara tidak langsung, seperti dikutip pada teks cerita sejarah tersebut yaitu, Jenderal Sudirman merupakan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama. Ia adalah sosok yang dihormati. Di sini kata ganti orang yaitu Jenderal Sudirman digantikan oleh ia. Selanjutnya ada frasa adverbial. Frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Pada teks cerita dapat dikutip, pada tahun 1944 ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori Jepang. Menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya bersama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor. Selanjutnya ada verba material. Verba material merupakan kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Dikutip dari cerita sejarah tersebut yaitu, Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu berfungsi menata urutan peristiwa. Penghubung temporal yang saya temukan dari teks cerita sejarah tersebut yaitu kata setelah, yang dikutip, setelah berhenti kuliah keguruan pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.